Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini di Al-Ahqaf itu lebih dalam lagi. Kenapa kalimat doa itu menyertakan orang tua, disertakan dengan nikmat? Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing hamba. Kata Allah, kalau seseorang sudah usia 40 tahun, itu harus sudah banyak berdoa. Di antara doanya, ya Allah mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, wa ala walidayya. Kenapa kalimat orang tua ini muncul? Itu kalau diurutkan dari urutan tafsir, menyampaikan para ulama, karena jangan-jangan kenikmatan hidup yang kita rasakan, barangkali, maaf, ikhtiar kita untuk mendapatkannya mungkin cuma 30%. 70%-nya mungkin peran orang tua, Pak. Bu, coba, pernah lihat orang sa'i? Sa'i itu, ya. Dari mana ke mana? Safa ke Marwah. Apa itu artinya sa'i? Tuh, sudah keliru lagi, lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar apa itu? Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil, bukan. Sa'i itu artinya sesuatu yang sungguh-sungguh, yang serius, dari sa'a. Kenapa diartikan dengan sa'i? Karena dulu ada seorang ibu yang sangat serius, sungguh-sungguh mencari air untuk anaknya. Ismail alaihi salam, Masya Allah, menangis seketika karena ingin mendapatkan air susu. Ibunya tidak keluar asinya. Apa yang terjadi? Disimpan oleh ibundanya. Ibunya nyari, ibu, Pak, tapi berprasangka baik pada Allah, bening hatinya. Sesuatu yang mengeluarkan sesuatu yang kotor sehingga terlahir yang baik disebut dengan tasfiyah. Isinya disebut dengan sofa. Naik ke bukit sofa, naik, pikirannya bening kepada Allah, nggak mungkin Allah menyengsarakan saya. Tiba-tiba bergerak, turun dari situ nyari, di pertengahan lihat seperti ada oase, ya, berjalan agak cepat. Di pertengahan lagi ragu, ini kayaknya bukan nih, tapi saya harus yakin, dikejar ke atas. Dia berusaha mendapatkan hal yang diharapkan. Sesuatu yang sangat diharapkan dalam bahasa Arab disebut dengan marwah, naik ke atas. Turun lagi sampai 7 kali. Masya Allah, ketika tidak putus dia berdoa, naik turun sampai yang ke-7. Tiba-tiba tangisan anaknya semakin kencang. Ismail bergerak, dihentakkan kakinya, dan malaikat kemudian dengan tangisan Hajar, Masya Allah, dengan permohonan kepada Allah, turun malaikat dari langit menggetarkan kakinya Ismail alaihissalam. Begitu dihentakkan, keluar air. Pertanyaan saya begini, yang berusaha siapa? Ibunya. Yang dapat air? Anaknya. Bapak Ibu jangan salah ya, ketika anaknya ditinggalkan, coba lihat kalau anak nangis ingin sesuatu, apakah cuma nangis saja atau tangan kakinya bergerak? Pasti bergerak. Di saat ditinggalkan ibunya, tangan kaki itu bergerak juga, cuma air gak keluar. Baru setelah ibunya bolak-balik tuh, naik ke atas, turun lagi, nangis, capek, mohon, baru keluar itu. Yang usaha ibunya, yang dapat anak cuma menghentak aja keluar. Barangkali antum sekarang nih, yang rumahnya cukup luas, kendaraan cukup banyak, segalanya nikmat. Barangkali antum itu usaha cuma 30%. Tuh ibunya dulu yang nangis malam-malam, yang berdoa itu, ya, yang sampai kepada arsy, ya Allah, kalau hamba harus seperti ini, jangan sampai anak saya begini, ya Allah. Yang bapaknya barangkali bawa cangkul, peluh keringat luar biasa, memohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya cuma singkong dibagi 16 orang, dibagi 10 orang, jangan sampai anak saya, ya Allah, minta. Barangkali itu tuh yang nyampe sekarang. Maka kata Quran, kalaupun sudah ada usia 40, ada yang gak enak-enak dikit, Masya Allah, ingat-ingat tuh. Ya, ingat-ingat hal seperti itu. Bahkan yang paling menarik di Quran, surah 17 tadi, ayat 23, itu kalimatnya, wah, tegas sekali di situ. Ya. Fala taqul lahuma uff. Bahkan untuk mengatakan, jangan. Apalagi mendiamkan. Kenapa harus diboikot? Kan? Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.